Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tanpa saya bertanya kepada teman-teman, tanpa saya melakukan penelitian, dan tanpa saya menanyakan kepastian terhadap dewan juri yang dermawan, saya berani memastikan bahwa perkembangan zaman merupakan hal yang tak dapat terelakkan. Dan semua ini tercakup dalam sebuah istilah yang kita sebut sebagai disrupsi. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah Islam masih pantas dijadikan sebagai keyakinan? Apakah Al-Quran masih layak dijadikan sebagai pondasi di tengah maraknya perubahan ini? Maka saya akan mengulas sedikit melalui tausiah dengan judul Produktivitas Al-Quran terhadap Perkembangan Zaman. Saudaraku yang berbahagia, telah kita ketahui bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan huru-hara, penuh dengan konflik yang tak kunjung reda, dan penuh dengan guncangan teknologi yang berbahaya. Maka tak jarang saudaraku, kita mulai melihat orang-orang yang tak peduli terhadap agama, melihat Al-Quran hanya sebatas Al-Quran lembaran kertas yang penuh dengan khayalan belaka. Bukan hanya itu saudaraku, pada tanggal 30 Juli 2023 yang lalu, Al-Quran diinjak-injak dan dibakar oleh warga Swedia. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman mereka terhadap eksistensi dari Al-Quran. Padahal, kalau kita telusuri lebih dalam, Al-Quran merupakan kitab suci yang penuh dengan keilmuan-keilmuan yang relevan dari awal Islam hingga zaman sekarang. Terbukti banyak penemuan-penemuan yang telah tersusun rapi di dalam Al-Quran, seperti penemuan api di dasar laut, sungai di dasar laut, dan ledakan besar yang kita sebut sebagai Big Bang telah tercatat rapi di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas Al-Quran masih terus berjalan. Al-Quran bukan hanya berlaku di zaman-zaman tertentu, melainkan Al-Quran sholihun di kulli zaman wa makan. Al-Quran akan tetap benar kapanpun dan dimanapun. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai penjelas dari segala sesuatu, sekaligus menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Sebesar apapun dan sebanyak apapun perubahan yang ada, tidak sedikit pun yang dapat meredupkan eksistensi dari Al-Quran. Tidak sedikit pun yang menjadikan Al-Quran kadaluarsa. Al-Quran akan tetap indah dengan diksi-diksinya. Al-Quran akan tetap utuh dengan segala keagungannya. Karena apa? Karena Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran dari awal Islam hingga hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar akan menjaganya. Saudaraku yang berbahagia, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, seorang mudaris Universitas Islam Madinah, dalam kitabnya yang berjudul Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan janji Allah untuk menjaga Al-Quran dari pergantian, pengurangan, perubahan, dan segala yang tidak layak baginya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita jadikan ayat tersebut sebagai bentuk refleksi untuk semakin meningkatkan cinta kita terhadap Al-Quran. Karena dengan Al-Quran, diri kita akan aman, damai, tentram, sentosa dari segala godaan zaman dan dari segala yang dapat menghancurkan iman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.